Terdapat satu kelompok yang terdiri dari 4 orang, yaitu Fadli, Iswart, Ananda, dan Anissa. Kelompok ini mendapatkan bagian untuk mendiskusikan kondisi pendidikan yang sedang terjadi di Indonesia. Kemudian Fadli mengajak ketiga temannya untuk mendiskusikan tugasnya. Nah, sekarang kita akan ngomongin kondisi pendidikan di Indonesia nih. Kira-kira menurut kalian kondisi sekarang kayak apa? Gimana kalau misalnya kita pilih topik yang lebih kecil lagi? Kalau misalnya topik tentang kondisi pendidikan itu masih terlalu luas, gimana teman? Benar itu. Lebih baik kita pilih dulu dari sudut pandang mana untuk kita bicarakan ini. Apakah dari pemerintahannya, tenaga pendidiknya, atau dari para peserta didiknya. Bagaimana kalau sistem pendidikan yang dianut oleh Indonesia? Boleh juga. Mungkin kita bisa bandingin aja sistem Indonesia sama sistem pelajaran di negara lain. Aku setuju, karena kita juga sebagai calon guru perlu memperhatikan sistem pendidikan yang dianut oleh Indonesia. Oke, aku juga setuju. Setelah itu nanti kita kembangin lagi. Setelah itu, mereka berempat masing-masing mencari informasi dari berbagai sumber seperti artikel, jurnal, buku, dan media lainnya untuk didiskusikan dari hasil pencariannya. Gimana teman-teman? Apa udah dapat informasi tentang kondisi sistem pendidikan Indonesia saat ini? Udah. Sekarang kita diskusiin. Terus nanti di akhir kita bikin kesimpulan dan kirim hasilnya ke Bapak. Seperti yang kita tahu nih, kalau Indonesia menerapkan sistem pendidikan nasional. Betul, sistem pendidikan ini berlaku dari pendidikan dasar hingga tinggi. Dan sebelumnya itu ada sistem wajib belajar 9 tahun. Sekarang itu udah berubah dari 9 tahun jadi 12 tahun. Meliputi 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah, dan 3 tahun sekolah atas. Sistem pendidikan nasional ini diatur di UU RI nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Aku lupa ada berapa pasal di dalamnya. Ada 59 pasal, Fadli. Oh iya, 59 pasal yang ditandatangani oleh Presiden RI Soeharto. Tadi aku baca, kalau sistem pendidikan Indonesia itu terbilang tertinggal dibandingkan dengan negara-negara maju. Ketertinggalan itu tidak terjadi hanya di kota-kota saja, Nis. Terjadi juga di daerah lain yang kualitas pendidikannya tertinggal. Pasti penyebabnya itu dari infrastruktur sekolah yang tidak memadai, kurangnya guru yang berkualitas, hingga minimnya ruang baca. Seharusnya seperti itu, karena buah hasil yang akan dapat juga akan pengaruhi kemajuan Indonesia juga. Aku setuju sih dengan disediakannya berbagai macam fasilitas pendidikan, nantinya juga para peserta didik akan tambah semangat lagi dalam belajar. Selain itu, guru-guru yang berkualitas juga mendukung terjaminnya sistem pendidikan. Kita lihat juga di kurikulum pendidikan yang sudah beberapa kali berubah. Negara yang disebut sebagai sistem pendidikan terbaik itu negara Finlandia, kan? Iya, Finlandia. Karena guru-guru di sana juga berkualitas dan pas seleksi mereka dihadapkan dengan ujian yang sangat ketat. Negara itu juga nggak pernah ada ujian seperti di negara kita, yang setiap semester atau di pertengahan semesternya selalu diadakan ujian. Karena di negara itu lebih menekankan untuk mencetak generasi yang siap terjun ke dunia kerja. Meskipun Indonesia juga disiapkan untuk terjun ke dunia yang sama, tapi dengan adanya ujian bisa saja itu membuat peserta didik lebih fokus terhadap nilai akhirnya. Menurut kalian, lebih baik mana, ada ujian atau enggak? Setiap anak itu beda-beda. Mungkin ada yang suka ujian dan ada yang enggak. Dan bagi mereka yang tidak suka ujian, pasti tidak siap dan suka sistem kebut semalam dalam menyiapkan ujiannya, dan kalau tidak, pasti mereka akan mencontek. Itu yang udah menjadi budaya Indonesia salah satunya, mencontek. Memang cukup sulit untuk menghapus budaya mencontek yang semakin menumbuh di Indonesia. Tapi memang dengan adanya ujian itu juga tidak menjamin para peserta didik mengerjakan soal-soal tersebut dengan murni atau tidak. Maka dari itu, kita sebagai calon guru semoga bisa memperbaiki sistem pendidikan untuk masa depan. Oke semuanya,
Mungkin itu cukup ya buat kita laporan ke Bapak nanti. Nanti kita rangkum, terus kita tambahin juga referensinya, biar lengkap. Oke, siap. Berakhirlah diskusi antara Fadli, Iswart, Ananda, dan Anissa. Lalu mereka pun langsung menuliskan hasil dari diskusinya tersebut dan dijadikanlah sebuah paper dan langsung diberikan kepada dosen mata kuliahnya.